Oke, baik teman-teman sekalian, di sini saya ingin menceritakan, terkait pengalaman saya saat kemarin ke Jakarta. Saya berbelanja di sebuah mall ya. Nah, kemudian, eee, ada hal yang memang, tidak menyentuh di hati ya, terkait, barang belanjaan yang saya beli. Walaupun tidak seberapa ya, saya berbelanja kemarin itu hampir 900.000. Nah, di sini ada beberapa barang yang ingin saya tunjukkan dan juga ini mungkin bisa menjadi masukan dan juga bisa menjadi eh, pengalaman saya ya, di mana saya ingin berbagi bahwa teman-teman sekalian yang di luar dari Pulau Jawa atau baru pertama kali ke Jakarta ya, apalagi kita dari daerah timur. Nah, alangkah baiknya bila berbelanja jangan terburu-buru. Nah, ini yang saya alami karena penerbangan saya kemarin itu harus pada jam 11 malam karena kebetulan saya nginapnya di Jakarta Pusat. Nah, takutnya karena kelamaan ataupun di eh, atas jam 5 ya, itu mulai terjadi macet dari penginapan hotel ke bandara, sehingga saat itu saya berbelanja di jam 4 maksimal 1 jam lah ya, biar jam 5 itu saya bisa kembali ke hotel untuk packing dan juga melanjutkan perjalanan ke bandara. Karena terburu-buru itulah teman-teman sekalian, saya berbelanja dan barang yang saya beli itu tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan saya. Oke, baik, akan saya tunjukkan beberapa barang yang saya beli, yaitu yang pertama ini ya, ada wireless microphone ya, K9. Jadi wireless ini pertama saya ditawarin dengan harga 390.000. Nah, di sini saya nawar nih, berapa bisa kurangnya. Nah, kata penjualnya karena ini wirelessnya bagus, nah ini dikurangin hanya 10.000, jadi dapatnya sekitar 380.000 ya. Ini ya barang pertama yang saya beli, ini semuanya di eh, outlet atau di toko yang sama. Kemudian casing HP ya, karena ada karakternya. Menurut penjualnya sih ini karakter, gambar karakter ini tidak mudah terkelupas ya, tapi nanti karena masih baru, nanti kita lihat beberapa bulan kemudian apakah ini akan terkelupas atau tidak, kita akan buktikan nanti ya. Kemudian ini juga ya, saya beli juga untuk handphone saya ya, yang satunya. Nah, ini sama juga katanya ini adalah produk lama ya, tapi kualitasnya bagus. Ini harganya sekitar 50.000. Sama juga dengan ini ya, 50.000 harganya. Kemudian anti gores ya. Untuk tablet saya ini saya beli sekitar 200.000 kalau tidak salah, antara 150 sampai 200.000, tapi belum saya pasang ya. Kemudian saya berbelanja juga tablet, ada casing atau dompet tablet ya. Nah, ini dompet tabletnya ya semi kulit katanya ya, tapi bolehlah ya, agak sedikit keren ya. Ini sekitar 200-an ribu ya. Oke. Kemudian oh ini casing HP iPhone ya. Ini iPhone istri saya ya. Jadi di sini saya beli silikonnya ya. Katanya ini silikon anti jamur, tapi nanti kita lihat beberapa bulan kemudian. Nah,
Teman-teman sekalian, ini yang di toko pertama. Yang ingin saya sampaikan bahwa setelah saya mengecek di Shopee ya, di daerah Jakarta, kalau untuk kita belanja di Shopee, ini harganya hanya 57.000 atau 50-an ribu. Nah, yang jadi masalah teman-teman, pada saat saya berbelanja ini, saya nawar hanya turun 10.000, katanya kualitasnya bagus ya. Nah, ternyata pada saat saya beli, saya sempat mencoba juga kualitasnya ya, kedengarannya bagus awalnya ya, tetapi saat itu karena terburu-buru ya sudah tidak perhatikan apa saja yang ada di dalamnya. Ternyata di dalamnya hanya ada charger dan kemudian 2 mic dan juga untuk penyambung ke OTG. Teman-teman sekalian, setelah dipakai beberapa hari ini saya sudah coba dan ternyata suaranya kurang bagus. Nah, sehingga di sini saya merekam tanpa menggunakan wireless microphone ya. Saya menggunakan murni dari kamera. Nah, ini di sinilah harga 50.000 dijual 390 kalau tidak salah. Kemudian karena waktu saat itu saya ingin membatalkan ya, karena terlalu mahal dan juga kualitasnya kalau saya lihat ya, ini adalah merek yang memang kurang dikenal. Ternyata dari pihak toko tersebut menurunkan menjadi 250.000 kalau tidak salah. Berarti keuntungan dia adalah sekitar 5 kali lipat dari harga sebenarnya ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini yang ingin saya pesan bahwa sebaiknya kalau kita ada di Jakarta ataupun di mana kota besar mana ya, kalau kita dari daerah timur, alangkah baiknya daripada kita belanja di mall, kemudian mungkin juga penjualnya memahami bahwa kita ini bukan orang asli setempat karena dari dialek kita. Nah, kemungkinan besar kan mereka tahu tuh kita itu kan tidak tahu terkait harga barang ya. Ya bisa aja bukan mencurigai, bisa aja mereka mempermainkan kita dengan harga. Tapi tidak apa-apa, ini pengalaman, harga juga menentukan kualitas ya. Namun di sini harganya sudah seperti harga mikrofon wireless yang bagus ya, yang sekitar 200-an lebih sampai dengan 300.000. Jadi teman-teman sekalian, ini pesan aja, berulang-ulang kali akan saya sampaikan bahwa apabila kita keluar, kita berkunjung mungkin ke Jakarta, ke Surabaya dan ke lain-lain lah kota-kota besar yang dimana memiliki penjualan online, alangkah baiknya belilah secara online. Walaupun nanti kita kan tidak tahu ya, barang online yang kita beli itu nanti bagus apa tidak, second atau asli atau tidak, kan kita tidak tahu. Tapi kan di situ juga kan sudah ada COD, cek barang juga ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kualitasnya kan boleh dikembalikan. Namun kalau seperti ini ya, karena saya juga sudah tiba juga di Papua ya, sulit untuk mengembalikan dan juga tidak ada jaminan ya dari toko atau juga ada kwitansi juga. Kemudian ada juga kalau biasanya kita beli barang itu ada adanya garansi ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, anggap saja ini bukan rezeki ya, walaupun bisa pakai tapi suaranya kurang bagus. Nanti coba ya, kita coba aja teman-teman ya, nanti didengarkan. Hijaunya, kalau OTG-nya tidak tersambung nanti dia berwarna hijau atau cek 12 12 cek 12 12 cek 12. Nanti teman-teman suara tidak menggunakan mikrofon yang wireless yang saya beli.
Tapi kemudian ada lagi yang lebih parah. Nah, kemudian teman-teman, nah ini ya, saya juga beli GoPro ya. GoPro ini kalau tidak salah harganya sekitar 250. Saya nawar jadinya 220.000 Pro ini. Nah, yang jadi masalah teman-teman bukan masalah harganya, tetapi barangnya. Jadi kalau kita lihat di sini, barangnya sudah pada tergores-gores ya layarnya ya. Nah, di sini sangat mengecewakan ya teman-teman ya. Artinya ini adalah barang second yang dijual ke saya dan tidak disampaikan oleh pemilik tokonya ya kemarin. Nah, pada saat itu juga saya tidak sempat mengecek secara detail juga ya karena terburu-buru. Nah, nanti sesampainya di rumah saya coba membuka dari segelnya dan ternyata dilihat bahwa ini adalah barang second. Kalau seandainya ini adalah plastik bisa dibuka ya, namun ini tidak ada plastiknya lagi. Nah, kemudian ini perangkat-perangkatnya ya. Ini perangkat-perangkatnya ada pun yang kurang ya, jadi tidak bisa ditempel di helm ataupun di motor, juga ada beberapa penyangganya yang tidak lengkap. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian, ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita semua teman-teman, bahwa berbelanja harus dengan teliti ya. Kita tidak boleh menyalahkan juga ya pemilik tokonya, karena dimanapun lah mereka itu kan mencari keuntungan ya. Namun ya mencari keuntungannya sudah sangat berlebihan ya. Ya itulah namanya marketing. Nah, kemudian ini ya teman-teman, saya sempat beli game juga. Nah, jadi ini untuk anak saya karena suka nonton HP ya, saya ingin mengalihkan ya. Nah, tetapi ya, ini baterainya lowbat ya, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Coba yang ini. Kalau yang ini teman-teman, ini masih bisa kita nyalakan. Kita nyalain, tapi ya bentuknya seperti ini teman. Layarnya tidak muncul, ada suaranya tapi tidak ada gambarnya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah pengalaman ya berbelanja di kota besar, di outlet-outlet ya. Ya jangan terburu-buru ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi pelajaran saya ke depan ya. Sebaiknya saya belanja online aja daripada belanja langsung ke situ tapi kualitasnya seperti ini. Jadi total pembelanjaan semua termasuk wireless, kemudian dompet tablet, kemudian casing handphone, kemudian ada charger. Ini charger 67 watt. Jadi handphone saya itu menggunakan charger dengan watt 67. Nah, saya beli di sana itu harganya 165.000 teman-teman. Saya minta yang original, disampaikan bahwa ini original langsung dari Xiaomi apa Redmi saat itu ya, karena handphone saya kan Redmi juga. Nah, saya nanya apakah charger ini pengisiannya cepat atau tidak ya. Disampaikan bahwa cepat sih. Kemudian pulang, sesampainya di rumah saya mencoba, ternyata pengisiannya hampir 1 jam baru penuh. Itu bahkan 1 jam terlalu cepat ya, terkadang lewat dari 1 jam teman-teman. Nah, kalau di charger saya yang asli, kebetulan karena charger saya itu ketinggalan di tempat tugas sehingga saya harus membeli yang baru. Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau untuk charger saya yang bawaan dari handphone itu 15 menit aja sudah full ya. Ini malah lama ya, repot juga. Saya bukan masalah harga,
tetapi bagaimana kualitas dari barang itu yang disampaikan ke kita sebagai pembeli ya teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman sekalian, ini sekali lagi ya, jadi pelajaran buat kita semua ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Saya mohon maaf ya kepada Mbak yang menjual, bukan saya menyampaikan hal yang jelek, tapi tolong ke depan jangan melihat dari siapa orang itu dan dari mana orang itu. Kalau bisa ya sampaikanlah yang sebenarnya. Kemudian yang berikut, tolonglah harganya disesuaikan dengan kualitas ya, biar tidak mengecewakan. Kalau seandainya kualitasnya bagus, harganya sesuai juga dengan kualitas ya kita tidak masalah ya. Tapi kalau harganya tidak sesuai dengan kualitas ya minta maaf, kita meminta yang original, diberikan yang taruhlah ya yang kualitas nomor 2 lah ya. Ya, jadi kan tidak maksimal lagi ya, dan tidak puas ya kita. Ini belum saya gunakan juga ya. Oke, baik teman-teman sekalian, ini mungkin belanjaan saya sekitar 1 jutaan lebih ya, tapi ya tidak memuaskan. Mungkin sekian itu teman-teman dari saya. Bila teman-teman suka dengan video ini, mohon di like dan di subscribe. Kita berbagi pengalaman. Channel Anak Morotai adalah channel berbagi inspirasi, berbagi cerita, dan juga berbagi inspirasi bersama dengan kita semua. Baik, terima kasih.